Oke, jadi gini bro, pernah nggak sih lu ngerasa beda dari orang-orang kebanyakan gitu? Atau imajinasi lu tuh liar banget gitu loh bro. Dan perasaan lu tuh dalam gitu, beda sama perasaan-perasaan orang lain. Terus sering mikirin makna hidup dan nilai-nilai pribadi maybe, padahal gak ada yang nyuruh. Kalau iya, mungkin lo tuh seorang INFP bro, seorang yang disebut sebagai the mediator atau the idealist. Nah, apa aja sih tantangan yang dimiliki tipe kepribadian ini? Terus gimana cara INFP buat nemuin kepuasan dalam hidup mereka? INFP itu salah satu dari 16 tipe kepribadian yang ada di tes MBTI bro. Akronim INFP ini singkatan dari introversion, intuition, feeling, sama perceiving. Tipe ini tuh emang jarang banget bro, cuman sekitar 4-5% dari populasi dunia doang. Jadi kalau lu INFP, lu tuh spesial gitu loh. Nih gue jelasin satu-satu ya biar lebih paham arti akronimnya. Yang pertama, INFP itu cenderung ngambil energi dari waktu sendirian dibanding dari interaksi sosial yang intens. Mereka lebih suka merenung dan mikir dalam-dalam, sering ngerasa capek kalau harus berlama-lama di situasi sosial. Yang kedua, INFP lebih fokus sama gambaran besar dan kemungkinan di masa depan dibanding detail-detail kecil yang ada sekarang. Imajinasi mereka itu kaya banget bro, dan suka berfantasi juga. Yang ketiga, INFP bikin keputusan lebih berdasarkan perasaan dan nilai-nilai pribadi dibanding logika dan fakta objektif. Mereka sangat peka sama perasaan orang lain dan berusaha banget nih buat menciptakan harmoni. Yang keempat, INFP itu fleksibel, terus spontan juga. Lebih suka tetap terbuka sama opsi-opsi baru dibanding bikin rencana yang ketat. Mereka lebih suka jalanin hidup dengan cara yang nggak terlalu terstruktur gitu loh bro, atau lebih ngikutin arus lah. Orang dengan kepribadian INFP sering dianggap idealis, kreatif, sama empatiknya juga gede. Mereka biasanya punya pandangan hidup yang dalam nilai-nilai pribadi yang kuat, terus sering nyari makna juga dan tujuan dalam segala hal yang mereka lakuin. INFP juga dikenal karena kemampuan mereka buat ngerti dan menghargai perasaan orang lain, serta kecenderungan mereka buat terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Gue udah rangkumin karakteristik dominan dari kepribadian INFP itu bro. Kayak gini nih. Yang pertama, INFP tuh pegang teguh banget sama nilai-nilai dan prinsip mereka. Mereka sering mimpiin dunia yang lebih baik dan berusaha buat bikin perubahan yang positif. Yang kedua, mereka peka banget sama perasaan orang lain dan punya kemampuan alami buat ngerti serta ngerasain emosi orang lain. Yang ketiga, imajinasi INFP tuh kaya banget dan mereka sering berbakat dalam seni, nulis, sama kegiatan kreatif lainnya dah. Yang keempat, mereka selalu nyari makna dalam segala hal yang mereka lakuin, termasuk kerjaan juga, terus di hubungan sama hobi mereka juga. Nah, makanya mereka sering nyari kerjaan atau kegiatan yang sesuai sama nilai-nilai mereka. Yang kelima, sebagai tipe yang perceiving, INFP itu terbuka banget sama pengalaman baru dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Mereka lebih suka hidup dengan spontanitas daripada perencanaan yang ketat. Yang terakhir, sebagai introvert nih, INFP tuh butuh waktu sendiri buat ngisi ulang energi mereka. Mereka sering banget ngabisin waktu buat merenung dan mikirin dalam-dalam tentang kehidupan dan tujuan mereka. Karakteristik ini bikin INFP unik dalam cara mereka memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. INFP punya peran yang signifikan banget dalam sejarah bro, yang ngasih pengaruh besar dengan visi dan nilai-nilai mereka. Ada beberapa tokoh sejarah terkenal yang diduga punya tipe kepribadian ini nih. Kayak yang pertama tuh William Shakespeare, penulis dan dermawan Inggris yang karyanya punya pengaruh besar pada bahasa dan sastra Inggris. Yang kedua, ada Vincent van Gogh, pelukis terkenal yang karyanya penuh dengan ekspresi emosional dan pencarian makna dalam kehidupan. Yang ketiga, ada John Lennon. Lu pasti tahu kan, musisi dari anggota The Beatles ini. Nah, lirik-liriknya tuh sering kali berisi perasaan tentang romance, perdamaian, dan perubahan sosial. Peran-peran ini nunjukin gimana INFP dengan kepekaan emosional dan idealisme mereka bisa ninggalin jejak yang mendalam dalam budaya, seni, dan pemikiran masyarakat. Mereka sering banget pakai bakat kreatif mereka buat menginspirasi perubahan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari semua bahasan yang udah gua sebutin sebelumnya, INFP punya kelebihan dan kekurangannya dong. Pasti kan?
gua bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, INFP itu peka banget sama perasaan orang lain dan bisa ngerti serta ngerasain emosi mereka. Bikin mereka jadi teman dan pendengar yang asik gitu loh. Yang kedua, mereka punya imajinasi yang luas dan liar juga. Sering berbakat dalam dunia seni, nulis, sama kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Yang ketiga, mereka punya visi buat dunia yang lebih baik dan berusaha bikin perubahan yang positif. Yang keempat, INFP terbuka banget sama pengalaman baru dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Terus lebih suka hidup dengan spontanitas daripada aturan-aturan yang terstruktur gitu loh bro. Nah yang terakhir, mereka sering punya apresiasi yang mendalam terhadap seni, alam, dan keindahan di sekitar mereka. Kayak estetik expert gitu. Nah, kekurangannya, kepekaan mereka bisa bikin mereka mudah terluka sama kritik atau ketidakadilan, bro. Yang bisa ganggu kesejahteraan emosional mereka juga. Yang kedua, INFP cenderung hindarin konflik dan mungkin ngerasa nggak nyaman aja gitu dalam situasi yang butuh konfrontasi atau ketegasan. Yang ketiga, mereka bisa terlalu idealis dan mengabaikan aspek-aspek praktis dari kehidupan yang bisa hambat pencapaian tujuan mereka. Yang keempat, karena mereka lebih suka spontanitas nih, mereka mungkin kesulitan dengan perencanaan dan manajemen waktu yang bisa nyebabin prokrastinasi gitu loh. Yang terakhir, sebagai introvert nih, mereka mungkin susah buat buka diri ke orang lain, terutama dalam situasi sosial yang baru atau bikin mereka nggak nyaman gitu. Nah, meskipun punya kelebihan dan kekurangan nih, INFP bisa ngasih kontribusi yang unik dan berharga dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang-bidang yang butuh empati, kreativitas, dan pemikiran yang mendalam. Di era modern, orang-orang dengan tipe kepribadian INFP nemuin banyak cara buat berperan dan kontribusi secara signifikan di berbagai bidang kehidupan, bro. Mereka sering menonjol di seni dan kreativitas dan pakai imajinasi mereka yang kaya tuh buat bikin karya yang ngaruh banget ke emosi dan pikiran orang lain. Banyak INFP juga terlibat dalam aktivisme sosial dan kemanusiaan, bro, memperjuangkan nilai-nilai kayak keadilan sosial dan kebebasan individu. Mereka tuh cenderung milih kerjaan yang bikin mereka bisa berhubungan secara emosional dengan orang lain, kayak terapis atau konselor gitu loh, bro. Dimana mereka bisa pakai empati mereka yang dalam nih buat bantu orang lain ngatasin masalah. Selain itu, beberapa INFP nemuin panggilan mereka dalam penulisan dan jurnalisme yang bisa mengungkapin pandangan mereka tentang dunia lewat kata-kata yang kuat dan penuh makna. Di industri modern kayak teknologi dan desain, mereka ngasih kontribusi dalam bikin pengalaman pengguna yang lebih manusiawi dan berempati. Dengan cara yang unik mereka dalam mandang dunia dan ngadepin kehidupan, INFP terus berperan dalam ngebentuk budaya dan nilai-nilai masyarakat di era sekarang. Di dalam hubungan personal, orang-orang dengan tipe kepribadian ini tuh biasanya deketin dengan cara kehangatan emosional mereka dan kesetiaan yang dalam yang mereka punya, bro. Mereka peka banget sama perasaan pasangan mereka, sering dengerin dengan penuh perhatian dan nyari pemahaman yang mendalam gitu. Sebagai pasangan, INFP tuh romantis banget dan kreatif juga, bro. Mereka nunjukin kasih sayang mereka lewat ungkapan emosional yang tulus dan tindakan penuh makna gitu loh, bro. Mereka tuh ngehargain ruang pribadi, baik punya mereka maupun punya pasangannya. Karena mereka introvert kan, dan butuh waktu sendiri buat merenung. Dalam ngadepin konflik nih, mereka cenderung nyari penyelesaian yang harmonis dan ngindarin konfrontasi keras, bro. Nah, secara keseluruhan, hubungan dengan INFP seringkali ngasih kedalaman emosi dan pertumbuhan pribadi dalam diri kita juga, di mana mereka dukung dan dorong pasangan mereka menuju impian dan tujuan hidup mereka. INFP itu kepribadian yang penuh dengan kompleksitas dan kedalaman. Mereka bisa bawa empati, kreativitas, dan idealisme mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Meski banyak tantangan, potensi mereka buat ngasih dampak positif di dunia tuh gede banget, bro. Dengan kita ngerti dan menghargai sifat-sifat unik mereka, INFP bisa capai keseimbangan dan kepuasan dalam hidup pribadi sama personal mereka dengan sifat yang empatik, kreatif, dan idealisme mereka. INFP adalah aset berharga dalam berbagai bidang kehidupan. Mengenal dan memahami pribadi dan tantangan mereka bisa bantu mereka jalanin kehidupan yang lebih bermakna.